Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih pelajaran 6, yaitu judulnya Indahnya Saling Membantu dan Hidup Rukun. Pada kesempatan ini pertemuan kita akan membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13-nya. Kalau kamu cari di dalam Al-Quran, cari saja Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam buku pelajaran kami juga ada. Baik ya, kita mulai. Namun sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita dan kepada orang tua kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, mari kita bahas bersama-sama pertemuan kita pada hari ini. Ikuti dengan sebaik-baiknya agar kamu mendapatkan manfaat dari pelajaran kita ini. Yang pertama, kamu dapat memahami tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dan kemudian nanti misalnya kamu mendapat soal ulangan harian, soal ulangan tengah semester, atau soal ulangan semester, kamu dapat menjawabnya dengan benar. Namun yang terpenting adalah ini adalah ilmu sebagai bekal kamu nanti kedepannya, bakal kamu dalam mengarungi dan menyelami lautan ilmu yang masih luas. Ya, ini adalah dasar dari ilmu-ilmu. Nanti silakan kamu kembangkan lagi di pendidikan, tingkat pendidikan yang lebih lanjutnya. Yang seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ada 4 tujuannya. Agar kita membahas pelajaran ini terarah, 4 tujuan. Jadi kamu perhatikan setelah ini kamu bisa enggak 4 tujuan ini? Kalau belum bisa silakan diulangi kembali videonya. Yang pertama tujuannya membaca Quran surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Jadi nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat ini. Yang kedua, memahami arti kata dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang ketiga, memahami arti secara keseluruhan dari pelajaran ini. Kemudian yang keempat, kamu dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kita mulai ya, dari tujuan pembelajaran yang pertama, membaca. Bapak tunjukkan cara membacanya, kita potong-potong dulu ya. Kamu silakan mengikuti ataupun kamu dengarkan saja bacaannya, dipahami di dalam hati, nanti baru kamu ulang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, sekarang kita baca, coba baca seperti kita ngaji biasanya. Kita pakai lagu yang agak lain sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sini boleh berhenti. Ulang sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Perhatikan panjang pendeknya ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berhenti di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ berhenti. Innallaha alimun khabir. Jadi ada 1, 2, 3, 4 potong. Sekali lagi. Kamu lihat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini panjang, ada huruf alif, ada huruf mat yang berupa alif, fathah, jatuhnya setelah alif, kemudian ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Silakan kamu ulang-ulang bacanya. Kemudian selanjutnya memahami kata-kata yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Jadi kata-katanya kita ketemu di sini ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kata kuncinya. Wa ja'alnakum syu'uban artinya ataupun syu'ubun berbangsa-bangsa. Qabaila artinya bersuku-suku. Kemudian ta'arafu artinya saling mengenal. Ya, nih syu'uban, kamu ketemunya di sini. Syu'uban artinya berbangsa-bangsa. Qabaila bersuku-suku. Lita'arafu agar kamu saling mengenal.
Itu arti kata-katanya. Baik, kita memahami artinya secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Allah tidak menyebut di sini wahai orang yang beriman. Allah menyebutnya manusia, seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu. Sesungguhnya kami menciptakan kamu min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Zakarin laki-laki, unsa perempuan. Min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki? Nabi Adam. Perempuannya Ibunda Hawa, Siti Hawa. Kemudian laki-laki, kalau kita, laki-lakinya bapak kita, unsa adalah ibu kita. Tapi yang dimaksud Allah di sini Nabi Adam, di sini Siti Hawa. Siti Hawa. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum, kemudian kami menjadikan kamu syu'uban, bangsa-bangsa, dari Nabi Adam dan Nabi Hawa, ramai keturunannya menjadi bangsa. Wa qabaila, suku-suku. Di dalam bangsa itu ada suku, macam kita bangsa Indonesia, sukunya ada Melayu, Madura, Bugis, Dayak, Batak, Jawa, Sunda, ya. Nah, banyak tuh suku-suku. Masih banyak lagi, bahkan ada ribuan suku yang ada di Indonesia ini. Untuk apa dijadikan Allah bangsa-bangsa itu, suku-suku itu untuk apa? Lita'arofu, untuk kamu saling mengenal. Oh, bapak sukunya, misalnya kamu bertanya dengan temannya, kamu sukunya apa? Oh, saya Bugis. Kalau kamu Madura. Kalau kamu Dayak. Itu untuk apa? Untuk saling mengenal. Oh, ini Andi ini orang Bugis misalnya. Nah, gitu ya. Supaya kita lebih saling mengenal, bukan saling mengejek. Nah, tuh. Di sini dijelaskan oleh Allah. Ini ada kaitannya dengan tema yang di pelajaran 6 itu, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nih, ini penekanan hidup rukunnya. Agar kita tahu ya, kita dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah, untuk apa? Lita'arafu. Kalau kita sudah tahu tujuan Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, bahkan mungkin kita saling merindukan dengan teman kita, padahal mereka bukan satu suku dengan kita, bukan satu bangsa dengan kita. Kita punya teman misalnya di Malaysia, di Brunei, di Amerika, di luar negeri, di Arab Saudi, misal. Kamu saling merindukan. Itulah yang dimaksud oleh Allah, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum. Atqakum. Apa atqakum ini? Ketakwaannya. Ketakwaan. Jadi bukan suku A yang mulia, bukan suku B yang mulia, bukan suku itu, bukan suku ini yang paling mulia. Apa kata Allah? Kamu jangan takut jadi suku apapun, kamu jangan susah. Jadi suku tidak terkenal pun, jadi suku di pedalaman pun, kamu jangan susah, kata Allah. Yang Allah lihat itu bukan sukumu,
tetapi nih ketakwaanmu. Apa takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Siapa yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan baik, makin tinggi tingkatannya, makin mulia di hadapan Allah. Nah itu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun khabir. Maha mengetahui dan Allah itu maha mengetahui, alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Alimun maha mengetahui, maha mengetahui, ini maha teliti. Allah maha teliti. Kenapa Allah jelaskan Allah maha teliti? Ada kaitannya dengan ini tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak usah takut, Allah teliti, Allah tahu pokoknya. Allah maha mengetahui siapa yang paling mulia, ya. Jadi nih, kita biasakan hidup rukun. Dengan suku apapun kita tetap saling menghormati, saling menyayangi apapun sukunya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal. Dan dijelaskan lagi oleh Allah, jangan takut, jangan kamu anggap suku kamu rendah, ataupun jangan sebaliknya kamu menganggap suku kamu paling mulia. Tidak ada yang paling mulia kecuali ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi ini nampaknya seperti itu. Tadi memahami arti dan menjelaskannya. Dalam menjelaskan isi kandungan ini, kita pahami kata kuncinya. Yang pertama itu tadi, bahwa Allah menciptakan manusia, termasuk kita dan teman-teman kamu sekalian, itu dari satu orang laki-laki yaitu Nabi Adam, dan satu orang perempuan yaitu Siti Hawa. Kita ini asalnya satu. Lalu kemudian ramai jadilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kata Allah, untuk apa Allah ciptakan demikian? Untuk kita saling mengenal. Dan janganlah kamu saling membanggakan suku. Jangan kamu juga merasa terhina karena sukumu tidak terkenal, karena sukumu jauh di pedalaman misalnya. Tetaplah bersemangat untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena itulah yang dipandang oleh Allah sebagai titel derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.